Akhirnya aku bikin video ini karena aku lihat banyak teman-teman pemula yang baru pertama kali jualan di Shopee, tapi kayak masih bingung ya sebenarnya gimana sih cara jualan di Shopee itu biar banjir orderan atau minimal satu produk deh kejual dalam setiap harinya. Terus juga banyak audiens aku yang sharing ke aku udah buka toko beberapa bulan tapi belum pecah telur juga. Nah teman-teman, kalau kalian baru pertama kali jualan online shop di Shopee di tahun 2023 ini, itu memang nggak segampang itu ya. Karena kalau aku lihat sekarang ini tuh memang makin banyak banget orang-orang yang makin banyak yang jualan. Jadi kita sebagai pemula tuh emang harus punya usaha yang lebih gitu ya kalau mau dagangan kita tuh laku. Nah di video kali ini aku bakalan spill kira-kira usaha apa yang aku lakukan sampai alhamdulillah kalau bisa dibilang sih toko aku tuh masih balance gitu ya. Maksudnya nggak yang drop banget, karena kalau aku bandingkan dengan beberapa all shop yang sama-sama sejalan sama aku gitu ya waktu merintisnya gitu ya, itu ada yang akhirnya tuh kayak tutup, tapi alhamdulillah aku tuh masih bisa bertahan sampai sekarang. Padahal tuh kompetitor udah makin banyak banget loh. Aku nggak ahli di bidang ini, tapi aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi yang emang udah terjun langsung jualan di Shopee. Jadi kalau kalian mau dapetin tips and trick itu, kalau bisa yang memang orang itu tuh jualan di Shopee, karena ibaratnya tuh kayak udah tahu gitu ya jualan di Shopee itu gambarannya kira-kira kayak gimana. Oke, untuk poin yang pertama ini adalah please banget ya untuk terapkan SEO pada saat pertama kali kalian jualan di Shopee. Nah, kalau teman-teman mungkin belum pernah ngedenger SEO itu apa, kalian coba lihat di live streaming aku. Aku tuh pernah ngebahas tentang SEO gitu ya teman-teman, biar toko kita itu gampang dicari sama orang. Itu tutorialnya ada di videoku yang ini di bagian live. Coba nanti kalian setelah nonton videoku, kalian bisa langsung aja ditonton ya, oke? Jadi dalam menciptakan kata kunci sejak awal pembentukan toko secara konsisten ya. Nah, maka toko kita itu kayak udah memiliki kata kunci khusus loh yang telah disimpan oleh mesin telusur Shopee. Jadi manfaat ini tuh kayak bisa banget kalian rasakan dalam jangka waktu panjang nih. Karena pemilihan kata kunci yang tepat dan konsisten itu akan selamanya tersimpan nih dalam database mesin pencarian Shopee. Jadi kita itu bisa menerapkan SEO ini itu tuh di deskripsi toko, di judul, dan deskripsi produk. Jadi kalau kita menerapkan SEO ini tuh kayak produk kita gampang dicari sama orang, dan kayak bakalan muncul nih di halaman kata kunci yang orang tuh sering banget sering banget cari. Misalnya kayak aku nih, aku kan jualan tas. Nah, kata kunci yang udah aku ciptakan itu kan tas selempang wanita. Maka dari itu kalau di halaman pencarian ketika orang itu tulis kata kunci tas selempang wanita, itu produk aku bakal muncul nih, meskipun produk aku itu sebenarnya lagi nggak iklan guys. Next lagi yang kedua, kalau kalian emang bener-bener baru pertama kali jualan, kalian tuh harus punya ulasan dulu ya guys, karena ini akan membantu customer kalian itu untuk percaya membeli di toko kalian yang baru banget gitu ya. Yang penting sebenarnya menurut aku sih nggak fake order gitu ya, itu tuh masih aman kok. Karena aku juga pernah tanya kan ke pihak Shopee, misalnya tuh kayak kita bisa suruh teman kita itu untuk beli produk yang kita jual di Shopee, tapi dengan posisi rumah atau alamat dan wifi-nya tuh berbeda ya, biar nggak terdeteksi oleh Shopee gitu guys. Itu udah kayak biasa banget sih. Jadi coba kalian bikin dulu testimoni untuk mancing customer kalian. Next lagi, poin yang ketiga ini adalah foto produk dan harga itu harus saling berkaitan ya. Karena apa? Karena nggak semua produk itu tuh harganya sesuai dengan produknya. Poin yang keempatnya yaitu aktifkan semua fitur yang ada di Shopee. Karena kebanyakan fitur yang ada di Shopee itu kan gratis ya. Jadi yaudah, coba kalian manfaatin aja semuanya. Dari situlah kalian tuh bakalan paham, bakalan ngerti kira-kira fitur-fitur apa aja sih yang bakalan meningkatkan penjualan. Sedangkan untuk program Shopee-nya sendiri, itu tuh kalau menurut aku yang paling efektif adalah ikut program gratis ongkir ekstra. Sedangkan kalau untuk cashback ekstranya menurut aku nggak terlalu berpengaruh banget ya. Dan customer aku juga jarang ada yang pakai, tapi biaya adminnya tuh tetap kita bakalan bayar gitu. Jadi menurut aku kalian bisa pilih aja satu program biar adminnya juga nggak terlalu banyak gitu ya, yaitu di program gratis ongkir ekstranya. Jadi kalau kalian mungkin toko baru yang belum pernah daftar ini, kalian bisa langsung aja daftar. Tutorialnya juga ada di YouTube aku di sini nih. Nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi aku. Jadi kalian bisa langsung aja klik dan nonton. Poin yang keenam ini adalah refresh produk, atau kalian coba deh menjual produk yang yang baru gitu ya, yang beda dari yang lain. Nah, karena di pengalaman aku pribadi, aku tuh pernah ya beberapa bulan gitu tuh kayak aku tuh nggak dapetin penjualan. Dan setelah aku lihat-lihat, setelah aku juga riset pasar, ternyata produk yang aku jual itu tuh kayak udah ketinggalan banget guys. Coba deh kalian tuh bisa cari referensi produk-produk terbaru atau produk-produk yang unik itu di mana. Kalau aku sih biasanya itu di ini ya, marketplace Cina, itu tuh di 1688.
Tapi memang kalau kalian buka marketplace Cina di 1688 itu tuh kayak bakalan terkendala banget sama bahasa Mandarinnya. Tapi sebenarnya tenang aja, karena sekarang ini tuh udah banyak banget kayak platform-platform yang bisa membantu kita kalau kita itu mau lihat harga-harga nih produk dari marketplace Cina di 1688. Kalau aku pribadi tuh pakai platform jasa titip dari titipbeliin.com ya, karena dengan begitu aku bisa ngelihat referensi harga-harga produk yang emang murah banget dan happening banget nih di Indonesia. Tapi sebenarnya kita tuh bisa beli ke luar negeri tanpa harus pergi ke sana ya langsung. Kita bisa langsung aja pakai platform jasa titipbeliin.com ini. Jadi coba kita itu harus menjual produk yang lagi diminati customer sekarang ini tuh apa. Nah kalau waktu itu kan lagi viral banget nih botol minuman Korea gitu. Itu tuh kayak bener-bener laris banget kan. Nah coba kita lihat di marketplace Cina melalui platform titipbeliin.com ini, karena disitu bakalan kelihatan rupiah gitu loh guys. Ini langsung aja aku praktekin gimana caranya. Pertama, kalian bisa langsung aja download atau screenshot produk dari Shopee. Lalu di sini kita langsung aja ke websitenya titipbeliin.com ya, untuk melihat kira-kira produk ini tuh harganya berapa sih kalau di 1688 melalui titipbeliin.com ini. Di sini kamu bisa langsung aja masukin gambar yang udah kamu download di kamera ini, lalu kamu klik yang titipbeliin.com. Nah teman-teman, di sini tuh akan secara otomatis produk yang dari 1688 bakalan muncul nih di platformnya titipbeliin.com. Kalau kita bandingin ya, kalau di harga Shopee itu sekitaran 25.000, sedangkan kalau melalui titipbeliin.com ini harganya cuma 18.000, 13.000. Tuh ya, murah banget ya. Dan kalian bisa melakukan hal yang sama kalau kalian mau lihat-lihat produk dari 1688 melalui titipbeliin.com ini. Kalian bisa langsung aja screenshot atau download nih produk dari Shopee-nya. Oke, langsung aja dipraktekin ya. Jadi nggak heran kalau kalian lihat di marketplace Shopee itu emang banyak banget kan produk-produk yang murah tapi unik, udah gitu lucu, udah gitu bakal laris banget, seperti botol minuman yang waktu itu emang lagi happening banget. Karena memang kebanyakan seller marketplace itu mereka mengimport produk dari Cina tanpa harus ke sana, karena biaya pajak segala macam itu kan udah mahal. Makanya mereka itu sebenarnya pakai just tip dari platform titipbeliin.com ini. Aku udah pernah bahas ini, ada di konten aku tentang titipbeliin.com. Jadi ini merupakan platform jasa titip yang membantu pelanggan dalam mengurus pembelian hingga pengiriman barang dari luar negeri, mulai dari Amerika, Inggris, Korea, Cina, Hong Kong, sampai ke Singapura menuju ke alamat di Indonesia nih, termasuk dengan mengurus pajak, import, bea cukai. Jadi terima beres aja deh sampai rumah. Terus setelah aku pelajari, ternyata seller marketplace itu kebanyakan mereka itu pakai just tip dari titipbeliin.com ini karena bayarnya itu udah pakai rupiah. Udah gitu juga kayak bisa dibantu negosiasi ke seller Alibaba-nya langsung, dan ada jaminan barang sampai. Udah gitu juga bisa beli produk lebih dari satu dengan jenis yang berbeda, dan bisa juga beli produk ke beda-beda seller nih dalam satu pengiriman. Itu namanya fitur konsolidasi. Itu juga biayanya tuh transparan, udah all in, dan sama seperti kita kayak beli produk di marketplace. Jadi kalau kita mengimport produk dari Cina pakai platform just tip dari titipbeliin.com ini, kita tuh bisa loh kayak ngecek resinya, kira-kira udah sampai mana ya, kira-kira tuh udah berapa hari ya pengirimannya, kayak gitu tuh bisa dilihat dari email atau di WhatsApp-nya langsung. Kalau kalian penasaran, coba kalian bisa langsung aja buka di websitenya titipbeliin.com atau bisa langsung aja ke Instagramnya di sini. Nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi aku ya. Nah poin selanjutnya, karena jualan itu emang gak semudah itu, apalagi kalau kalian baru pertama kali jualan di Shopee di tahun 2023 ini, please banget untuk kayak apa ya, bikin konten guys. Ini penting banget. Banyak banget audiens aku tuh yang sharing di DM aku, mereka tuh berbulan-bulan nggak dapetin penjualan dan susah banget gitu ya pecah telur di Shopee. Itu karena apa? Karena fokusnya itu cuman upload foto katalog aja atau upload jualan di Shopee aja, dan sama sekali tuh nggak buat kayak konten, nggak buat apa ya, nggak buat promo segala macem, atau apa ya, nggak jualan di sosial media. Itu sayang banget loh guys. Jadi please banget buat kalian yang mau jualan itu laku, kalian itu bisa jualan di Shopee, tapi kalian juga harus bikin kayak media sosial seperti Instagram, seperti TikTok. Nah kayak gitu guys, itu akan membantu banget ya. Produk kalian itu bakal ada di mana-mana, dan customer kalian juga bakal ada di mana-mana. Jadi fokusnya jangan cuma di Shopee aja. 2023 ini udah nggak bisa lagi santai-santai. Jadi kalau kalian mungkin nggak ngapa-ngapain, itu wajar aja kalau belum ada yang beli, karena kalian juga nggak
nggak punya usaha lebih untuk kayak apa ya, ngejemput customer kalian gitu guys. Karena aku pernah ngerasain itu, aku tuh pernah ngebandingin ya toko Shopee aku yang aku tuh selalu buka setiap hari gitu ya, sama toko Shopee aku yang bahkan jarang banget aku buka dan nggak pernah aku promosiin, dan itu tuh beda hasilnya. Jadi toko yang aku selalu buka tiap hari itu pasti bakal ada penjualan dibanding toko yang sama sekali aku tuh nggak pernah bikin kontennya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali jualan di Shopee, kalian jangan kaget kalau toko kalian itu Shopee, karena sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita kerjain. Jadi fokusnya jangan cuma upload foto katalog aja. Poin plusnya lagi, kalau kalian juga nerapin bikin konten, aku yakin banget pasti kalian tuh bakalan cepet banget untuk pecah telurnya. Jadi langsung aja dipraktekin di toko Shopee kalian. Semoga toko Shopee kalian setelah ini bisa langsung aja pecah telur. Amin. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video gue yang ini. Jangan lupa support aku. Tunggu aku di konten next berikutnya, dan dadah.